Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Irfansyah di channel Tia Programming. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai aplikasi atau sistem CRUD ya, create, read, update, and delete teman-teman ya. Dimana kita akan menambahkan satu buah fitur lagi, yaitu update teman-teman, atau mengubah data ya dari database teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman, kita lihat dulu hasil sebelumnya. Teman-teman silakan buka browser dan ketikkan aplikasinya teman-teman ya. Ini kurang lebih. Nah, jangan lupa teman-teman, sebelum buka ini teman-teman harus di running dulu examnya teman-teman ya, harus selalu di running. Jadi setiap kali kita mau buka localhost, ini Apache dan MySQL nya harus dalam keadaan running. Ini teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, ini kurang lebih tampilan dari aplikasi kita. Pada video sebelumnya kita sudah menambahkan fitur insert ke database ya. Ini tambah data. Kalau kita masukkan misalnya ya, terusan ini teman-teman ya. Nah, data berhasil ditambahkan dan datanya sudah masuk teman-teman. Kalau kita cek di database ya, kita kemarin ada di data mahasiswa, kemudian di dalam tabel mahasiswa teman-teman. Nah, ini sudah berhasil masuk teman-teman ya datanya ya. Coba kita hapus dulu beberapa data teman-teman. Kita hapus beberapa data. Oke. Nah, agar lebih mudah teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini datanya, ada 3 buah data. Nah, kita di sini di sebelah kanan di bagian aksi kita sudah buat link atau tombol untuk mengubah data. Tinggal kita bikin file baru dan kita jalankan teman-teman ya. Ini kalau kita klik masih belum bisa ya, karena belum dijalankan. Nah, baik, langkah awal teman-teman silakan dulu buka filenya di dalam Visual Studio Code. Ini sudah saya buka, ada 3 buah file dari video sebelumnya ya. Ada function, index, dan tambah data. Langsung saja kita ke index, kita buka index. Kita cari tombol ubahnya teman-teman. Karena kita akan menyisipkan sebuah link untuk ke file ubah. Oke, kita ubah. Nah, ini teman-teman ya. Langsung kita ganti ininya menjadi ubah data .php. Ini teman-teman, kita save. Kemudian di sini kita klik kanan, atau cara cepatnya teman-teman boleh pilih ini teman-teman ya, new file ini. Kemudian teman-teman bikin namanya tadi ubah data.php. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita lihat dulu hasilnya. Kalau kita klik, nah, tapi belum ada isi teman-teman karena masih kosong. Nah, kebetulan field yang ada di dalam tabel ini sama dengan field yang ada di tambah ini teman-teman ya. Formnya ini sama teman-teman. Jadi kita tinggal copy saja dari HTML tambah data ini, kita copy ya. Kita copy semuanya. Kita pastikan ditambah di ubah data teman-teman ya. Ini kita ganti titelnya menjadi ubah data. Ini teman-teman ya. Ini ubah, ininya menjadi ubah data, atau update juga boleh teman-teman ya, sama saja. Nah, coba kita lihat dulu. Save jangan lupa teman-teman ya. Kita refresh, kita klik ubah. Nah, ini sudah berhasil tapi masih belum jalan teman-teman ya. Seharusnya di saat kita klik yang Nando ini ya, dia harusnya nampilkan data-data Nando di sini teman-teman ya. Nah, baik. Gimana caranya teman-teman? Nah, kita butuh yang namanya query, atau kita butuh mengirimkan sesuatu, identifier dari field yang dalam tabel ini teman-teman ya, atau kuncinya lah teman, primary-nya teman-teman. Kita kirimkan ID saja di sini. Kita gunakan ID. Jadi kita ke index, ke ubah data ini kita tambahkan tanda tanya ID sama dengan. Nah, kemudian kita buka tag PHP echo teman-teman ya. Kita masukkan
MHS ya, karena MHS ini teman-teman menampung tiap-tiap data dari mahasiswa teman-teman ya, baik ID, nama, jurusan, alamat mahasiswa dan HP mahasiswa teman-teman ya. Nih, kalau kita lihat di database-nya sini, kita akan mengirimkan ID ya sebagai kata kuncinya. Jadi kita boleh $MHS dalam kurungnya ID MHS, jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita save, kita jalankan lagi, kita sorot. Nah, kalau teman-teman lihat di pojok kiri sebelah bawah itu ada ID. Ini 4, ini 3, ini 2 teman-teman. Kita sudah berhasil mengirimkan ID. Tinggal kita tangkap dan di saat diklik kita gunakan di sini teman-teman ya. Jadi di saat kita klik, maka data-data Nando ini, jurusan, alamat, dan nomor HP-nya akan dikirimkan ke form ini teman-teman. Jadi bisa kita ubah seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita ke atas dulu teman-teman ya. Kita buka file ubah data di sini. Kita buka tag PHP, sorry. Kita buka tag PHP. Nah, di sini kita tangkap dulu ID-nya teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan menggunakan file function juga sebagai proses dari update datanya teman-teman. Jadi kita hubungkan dulu required function titik php. Oke, sudah kita tangkap ID-nya. Kita bikin variabel baru ID. Nah, ini karena dia di link teman-teman, mengirimkan datanya melalui link, jadi kita menggunakan $_get untuk menangkapnya. Tadi ID ini, ya. Nah, kemudian setelah ditangkap teman-teman, baru kita jalankan query-nya teman-teman ya. Jadi kita buat dulu variabel query di sini untuk query data ke database teman-teman ya, query. Kemudian kita jalankan. Oke, bentar teman-teman. Kalau kita lihat di sini, coba kita buka halaman function. Kita sudah punya sebuah function untuk menampilkan data ke dalam database teman-teman. Maksudnya menampilkan data ke dalam website kita teman-teman ya, dari database. Kita sudah punya functionnya. Kenapa kita nggak pakai function ini saja teman-teman? Nah, gimana caranya teman-teman ya? Kita masukkan ke dalam query ya. Kita panggil function tampil dengan mengirimkan perintah query-nya teman-teman. Ya, select bintang, kita ambil seluruh data-datanya from tabel. Sorry, kita cek dulu nama tabelnya biar nggak salah. Oke, tabel MHS teman-teman ya. Tabel MHS ya. Tabel MHS benar. Where? Nah, ini berdasarkan apa? Karena kita sudah punya ID ya sebagai identifier atau sebagai primary-nya. Kita gunakan ID where ID MHS sama dengan $ID. Ya, kalau kita misalnya vardam, vardam $query-nya, kita lihat cek apa sih isi dari variabel query ini. Setelah kita panggil variabel tampil ini teman-teman, maksudnya function tampil ini, dan kita kirimkan query-nya. Kita cek teman-teman, kita refresh. Oke, kita refresh, kita klik ubah. Nah, maka berisi data-data dari Nando ini teman-teman. Tinggal kita pakai dan kita gunakan ya. Oke, baik teman-teman ya, karena ini masih bentuknya array, coba kita tampilkan seperti ini. Kita cek bisa nggak ya teman-teman. Misalnya nama, oke, nama MHS, save. Bisa, tidak. Nah, tidak bisa teman-teman karena dia masih dalam bentuk array. Jadi kita perlu menambahkan di sini 0 teman-teman ya. Biar dia bisa. Oke, coba kita refresh. Nah, ini bisa teman-teman ya. Jadi bisa langsung kita pakai. Baik teman-teman, kalau sudah tinggal kita masukkan ke dalam field ini teman-teman, menggunakan ada tag di HTML yang namanya value untuk menginputkan nilainya. Jadi kita tambahkan di sini value ya, buka tag PHP echo.
panggil query tadi, variabel query ya, isi dari datanya, kemudian namanya fieldnya teman-teman ya, MHS. Ini kita copy saja biar cepet. Oke. Kita ke jurusan, kita ganti, kita lihat dulu fieldnya, jurusan mahasiswa. Oke, siap. Teman-teman boleh ganti, sesuaikan ya. Kemudian alamat, ini, dan terakhir itu ada HP mahasiswa. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau kita cek lagi, kita klik ubah, nah maka data-data Nando tadi sudah masuk ke dalam fieldnya, tinggal kita ganti teman-teman. Misalnya Nando Juniansyah. Nah, tapi ini masih belum berfungsi teman-teman. Kalau kita klik ya tidak ada respon apa-apa teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil menampilkannya. Semisal kita buka yang lain teman-teman ya. Oke. Nah, seandainya kita tampilkan yang lain, Alim ini, maka datanya berubah menjadi Alim. Kemudian kita ubah Rizky. Nah, di sini sudah sesuai teman-teman ya dari data yang kita klik ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita jalankan tombol submitnya teman-teman. Ini kan name-nya ubah. Jadi kita tinggal bikin di sini ya. Di bawah ini if sama dengan tambah isset $_post ubah, tadi nama tombol submitnya ubah. Kemudian kita cek if, kita nanti akan bikin sebuah function ubah data, kita kirimkan datanya $_post itu lebih dari 0 ya, sama dengan sebelumnya, maka kita kirim feedback ke user. Itu kita copy saja teman-teman ya, ada di tambah data bagian atas, karena ini sama. Tampilkan ini alat JavaScript. Kalau dia salah, maka sini data berhasil bukan ditambahkan tapi berhasil diubah. Kita copy. Kalau dia gagal, maka data gagal, teman-teman, gagal. Ini sudah benar. Oke, sip. Tinggal kita bikin functionnya teman-teman. Kita buka halaman function, kita scroll ke bawah, kita bikin sini functionnya ubah data. Yang tadi kan dia mengirimkan parameter data-data ini teman-teman ya, jadi $_post ini berisi data-data yang sudah diubah teman-teman ya. Nah, kita cek di sini ya. Oke. Kita cek di sini teman-teman, di bagian function kita tangkap menggunakan variabel data seperti biasa teman-teman. Sini ya, kita jangan lupa global $count ini. Kemudian kita masukkan field-fieldnya teman-teman, kita samakan saja ya, karena ini sama. Tinggal boleh kopas dari function tambah data, karena ini semuanya sama teman-teman. Kita tadi kan kopas HTML nya. Tinggal kita jalankan mysqli query, mysqli query. Kita masukkan parameter pertama ya, $count. Kemudian kita masukkan sintaks query-nya, itu update table MHS set nama MHS sama dengan, jangan lupa kutip teman-teman ya, nama, kemudian jurusan MHS sama dengan
dolar jurusan, kemudian alamat MHS sama dengan alamat, dan HP MHS sama dengan HP. Oke. Nah, di sini jangan lupa where ID, ini berdasarkan ID MHS sama dengan dolar ID. Nah, ini teman-teman ya, kita A to Z. Nah, ini kurang lebih sintaks query-nya teman-teman ya. Jadi update. Nah, ini nama MHS, jurusan MHS ini merupakan nama field di dalam database, sedangkan ini isinya yang sudah kita tangkap ini teman-teman. Jadi field tadi, isi dari field tadi kita ganti dengan data yang sudah diupdate ini teman-teman ya, dalam variabel ini. Nah, ingat teman-teman, ini berdasarkan ID tapi ID-nya belum ada teman-teman. Jadi kita tambahkan dulu sini satu parameter ID ya, yang nantinya kita juga kirimkan di sini parameternya itu ID ya. Oke. Dolar ID. ID ini diambil dari ini teman-teman. Ya, jadi ID ini kita kirimkan ke sini dan ditangkap di dalam function ini teman-teman. Nah, dan dipakai di sini. Ya. Jangan lupa titik koma. Baru kita return mysqli affected rows dari dolar con. Oke, koneksi ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, ini sudah selesai, tinggal kita coba teman-teman ya. Kita refresh, kita ubah datanya misalnya dari Nando Saputra menjadi Nando saja. Kita klik ubah data berhasil diubah, kita klik OK, maka Nando Saputra tadi menjadi Nando saja teman-teman. Coba kita ganti Rizky ini teman-teman ya, kita ubah Rizky ini, kita tambahkan misalnya Febriansyah, jurusannya teknik elektro nah, biasa babat ini, kita ganti semua teman-teman ya. Ini teman-teman ya, kita klik ubah data berhasil diubah, oke, maka semuanya sudah berhasil diubah. Dan kalau kita cek di database, kita refresh, nah baik teman-teman, ini sudah berhasil diubah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Jika masih bingung boleh tanyakan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke teman-teman yang lainnya agar ilmu kita semakin luas. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri.